Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai Google Form ya. Ketika kita misalnya melakukan BJJ ya, belajar jarak jauh, nanti ada soal yang akan kita berikan, ada kuis yang kita berikan kepada peserta didik kita ya. Nah, ada cara atau langkah untuk membuat soal. Biasanya kan kita punya soal dari sini, dari Microsoft Word ya. Dari soal Microsoft Word kita buat soal, kemudian kita copy paste ke Google Form-nya. Nah, ada cara yang lebih memudahkan dan lebih efektif supaya tidak mengcopy paste satu-satu soal yang ada di Word ke Google Form. Caranya seperti apa? Misal teman-teman punya soal ya, seperti ini misalnya ya. Biasanya kan kita ada penomoran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, untuk pembuatan soal di Google Form, kita upload file ini nanti ke Google Form, itu tidak perlu diberikan nomor soal ya. Hanya ketika kita membuat option, ini kita perlu tambahkan option A, B, C, D, dan ini tidak manual, ini bisa gunakan numbering ya. Kita blok option yang ini ya, kemudian kita blok, kemudian di sini ada numbering ya, kita gunakan yang ABC ya, ABCD yang ini ya, yang kapital ya. Kita klik ini, kemudian lakukan langkah berikutnya sampai semua soal diberikan, semua soal dan semua optionnya diberikan format seperti ini ya. Saya punya 4 soal, jadi saya buat seperti ini ya. Kalau sudah, kita save ya, kita save dan pastikan posisi file kita tahu di folder apa atau di drive apa ya. Ini kemudian kita close. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa buka Google Form ya. Caranya tinggal ketik Google Form ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita buka di sini, buka Google Formulir. Nah, nanti akan muncul tampilan di Google Form yang biasa teman-teman buat untuk pembuatan soal ya, untuk pembuatan soal pada Google ya. Nah, ketika kita misalnya menggunakan tadi, kita memulai untuk membuat Google Form, nanti di sini ada, atau misalnya ketika ada di Classroom ya, kalau kita buka Classroom, nanti di situ ada pilihan kuis, kemudian ada pilihan formulir. Nah, yang kita klik itu adalah formulir. Nanti tampilannya sama seperti ini ya. Kemudian nanti di sini kita klik formulir yang baru, kita klik di sini tanda plus seperti ini ya. Nanti akan masuk ke form yang baru ya. Jadi blank formulir. Nah, di sini kita bisa bikin soal ya. Kita coba upload tadi yang sudah kita buat ya, tapi sebelum kita upload, kita kasih judul dulu di sini ya. Misalnya penilaian harian misalnya. Sorry, bukan di sini, maaf, di atas ini ya. Penilaian harian. Misalnya penilaian harian 1. Kemudian di sini biodata ya, isi biodata, isilah misalnya biodata. Data aja, data siswa. Kemudian di sini kita ketikkan misalnya nama lengkap. Nama lengkap. Nah, kayaknya nggak ada nama lengkap. Kemudian option yang dipilih di sini adalah jawaban singkat ya. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian di sini wajib diisi. Kita geser ke sebelah kanan ya. Ini nanti harus diisi ya. Kemudian kita tambahkan klik yang di sini, tambahkan pertanyaan. Kita tambahkan misalnya nomor absen misalnya, nomor absen. Nomor absen, sorry caps lock ya, absen, oke.
Kita ketik juga jawaban singkat ya. Kemudian kita boleh pilih di sini angka ya penulisannya. Kita klik di sini, wajib isi juga. Kemudian kita tambahkan lagi, klik di sini ya. Kita tambahkan kelas. Kita tambahkan kelas. Nah, kalau misalnya kita tidak mengetik seperti di atas ya, tadi kan jawaban singkat. Kita pilihnya di sini bentuknya adalah drop down ke bawah ya. Drop down, jadi nanti siswa memilih kelas di kelas mana. Misalnya 8A ya, kemudian di enter 8B misalnya sampai 8C misalnya ya. Kalau misalnya kelasnya lebih banyak, silahkan di enter saja. Nah, ini kita close karena ini nggak dipakai. Oke, kalau sudah, untuk keamanan data kita, jadi ketika anak nanti membuka file ini, itu tidak langsung ke soal ya. Jadi kita kasih pengamanan dulu ya, kita kasih password dulu. Kita berikan di sini misalnya, tambahkan lagi password. Kalau misalnya di UNBK itu kan token ya, kita tambahkan password. Nah, cara membuatnya sini jawaban singkat, maaf, pilihnya tetap jawaban singkat. Kemudian di sini kita ganti jadi teks ya, karena kita penggabungan antara huruf sama angka, jadi kita pilihnya teks. Kemudian di sini pilihnya, kliknya yang berisi ya. Kemudian di sini kita ketikkan password yang akan kita ketikkan apa ya, misalnya apa 123 contoh ya. Kemudian kalau misalnya ketika siswa masukkan passwordnya salah, maka kita kasih komentar, misalnya password yang diketik salah, misalnya yang diketik salah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan untuk soal ya, ini jangan lupa diklik ya untuk wajib isinya. Jadi nanti kalau misalnya belum diisi, siswa nggak bisa melanjutkan ke berikutnya. Nah, untuk soal kita kasih jeda, kasih bagian ini tadi biodata, supaya apa? Supaya nanti memudahkan ketika nanti masuk ke soalnya ya. Jadi kalau misalnya nanti kita nggak menambahkan bagian ini, dia akan bisa melihat soal secara keseluruhan. Jadi page ini nanti dalam satu page, ibaratnya yang tadi yang isi data itu halaman 1, nanti bagian berikutnya adalah halaman 2. Misalnya kita klik di sini. Nah, ini soalnya ya, misalnya TIK ya, misalnya soal penilaian harian TIK misalnya. Penilaian harian, posisi kursornya berubah, TIK seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kasih nanti di sini. Oke, kita siapkan dulu ya. Kita siapkan add-ons-nya. Jadi ada namanya Form Builder untuk upload, karena di sini belum ada di Google Form-nya. Kita install dulu caranya. Tinggal diklik yang tanda 3.3 ini ya. Kemudian di sini ada add-on ya. Ada add-on, ini ikonnya, gambar ikonnya seperti gambar peta ya. Kita klik di sini add-onnya. Nanti kita install ya. Mudah-mudahan jaringannya nggak lama ya. Oke. Nanti teman-teman bisa ketikkan di add-ons-nya namanya Form Builder ya, namanya Form Builder. Oke, ini kita masih menunggu ternyata ya. Oke, sebelum ini sudah muncul ya Form Buildernya. Kita ketikkan di sini kan ada Google Sheet Marketplace ya. Kita ketikkan di sini, kita tambahkan namanya Form Builder. Sudah muncul belum? Builder. Nah, yang atas, klik yang atas ini ya. Oke, dia akan mencari sendiri ya
aplikasinya. Nanti kalau sudah muncul pilihan seperti ini, kita pilih Form Builder. Kita klik di sini. Kemudian nanti akan muncul pilihan install. Nah, seperti ini ya. Nanti klik tombol installnya ya. Nah, nanti di sini ada pilihan bersiapnya untuk memasang. Kita klik tombol lanjutkan. Kalau sudah klik tombol lanjutkan, nanti di sini ada pilihan yang akan ditampilkan oleh form buildernya ya. Nah, nanti kita pilih seperti ini ya. Nah, kita diminta untuk memilih memasukkan akun ya. Nanti teman-teman silakan masukkan akun teman-teman ya. Kita pilih di sini, misalnya ini punya saya, diklik, dia akan membuka, dia akan masuk menggunakan akun kita. Kalau sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi form builder ingin mengakses akun Anda ya. Nanti kita drag ke bawah ya. Jadi sini ada beberapa pernyataan lah nanti akan yang disampaikan oleh Google. Kita klik tombol izinkan ya. Kalau sudah, kita masih nunggu ya. Kita nunggu dulu. Oke, kita sukses katanya ya. Dia akan lagi menginstal. Oke. Sambil kita menunggu dia terinstall ya, kita buka nanti yang tadi kita sudah sudah simpan di Microsoft Word. Nanti kita upload ke Google Drive ya. Nah, ini kita sudah selesai, form builder telah terinstall. Klik tombol selesai seperti ini. Oke, ini kita close saja ya karena sudah terinstall. Nah, sebelum kita upload ya, kita harus mengupload dulu di Google Drive ya. Tadi kan kita sudah menyimpan sudah menyiapkan soal yang sudah ada di Microsoft Word ya. Sekarang kita upload ya. Nanti teman-teman, tadi kan kita sudah buka Google Drive-nya ya. Teman-teman sudah buka Google Drive. Nanti bisa ketikkan Google Drive, nanti akan muncul tampilan menuju ke Google Drive. Tinggal diklik, nanti bisa ada tampilan seperti ini. Kita upload ya, misalnya kita mau bikin drive sendiri, folder sendiri, misalnya ada new, misalnya kita bikin folder ya. Kita bikin folder dulu misalnya untuk kumpulan soal ulangan misalnya ya. Soal ulangan misalnya, ulangan. Nah, ini kita klik, kita buat. Jadi nanti lebih memudahkan kalau kita punya folder ya. Kita klik di sini, ini yang sudah kita buat tadi foldernya. Kalau sudah, kita upload. Kita upload file yang sudah kita buat di Microsoft Word. Kita klik di sini tadi folder, biar nanti nggak cepet. Sini ada tanda plus ya, klik baru. Kemudian nanti klik upload file. Nah, nanti kita pilih file yang mana yang sudah kita simpan. Misalnya tadi saya kasih namanya contoh ulangan ya. Nanti silahkan dicari sama teman-teman file apa yang akan file yang digunakan untuk ulangannya. Kalau sudah, klik tombol open ya. Nah, ini sedang mengupload filenya. Ini sudah ada, kita klik tombol checklist ya. Minimalis, kita close saja. Ini sudah muncul. Kita buka dulu ya, kita buka dulu file yang kita upload tadi, karena kita akan merubah ke dalam format dokumen Google-nya ya, karena di sini masih DOCX ya, masih Microsoft Word ya. Oke, kita buka, tinggal klik dua kali file yang sudah kita upload tadi. Nanti akan muncul tampilan pada Google dokumen Google-nya ya. Nah, kalau sudah, kita bersabar dengan jaringan. Oke, sabar ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita buka, nah seperti ini. Kalau sudah, ini tampilannya ya. Kita mau buka, tinggal diklik di sini ya. Buka dengan Google Dokumen. Kita klik buka dengan Google Dokumen.
nanti kita save ya. Jadi savingnya kalau tadi kan masih docx ya dalam bentuk Microsoft Word. Nah, kita settingannya adalah Google Dokumen. Jadi kita support dengan Google Form-nya nanti ya. Jadi kalau misalnya kita unggah dari Google Word-nya itu masih belum bisa. Jadi harus dirubah dulu dalam bentuk Google Dokumen Google ya. Oke, kalau sudah kita buka, ini nanti tampilan Google Form-nya kita simpan ya. Kita simpan dulu. Kita klik menu file. Oke, masih berputar. Bersabar teman-teman ya. Oke. Kalau sudah belum ya, belum aktif ya. Ya, kalau jaringannya cepat, nah seperti ini kita sudah bisa ya. Kalau jaringannya cepat, bisa cepat membuat soalnya. Oke, kalau sudah kita klik menu file, masih berputar ternyata. Oh enggak ya. Oke, kita simpan dokumennya, simpan dengan Google Dokumen. Kita klik Google Dokumennya, simpan sebagai Google Dokumen. Yaps. Oke. Sambil kita menunggu, ini sudah tersimpan ya. Sambil kita nunggu dia masih berputar, berarti dia masih proses saving ya. Oke. Kita coba klik di sini yang tadi di formulir ya. Nah, tadi kita kan sudah menginstal tuh, sudah menginstal add-ons form buildernya ya. Nah, nanti dia secara otomatis akan muncul icon. Tadi kan kalau misalnya kita belum diinstal add-on form buildernya, nanti nggak akan muncul tampilan yang icon peta ini. Jadi sampai sini saja, sampai tema saja biasanya ya. Kita klik di sini, kemudian nanti akan muncul form builder. Kita klik di sini ya, form buildernya, kemudian klik tombol start ya. Berarti kita akan memulai untuk mengupload file yang sudah kita saving di Google Dokumen tadi ya. Oke, tetap harus bersabar menunggu jaringan ya. Kalau jaringannya teman-teman cepat, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sudah ada. Oke, kalau sudah, kita pilihnya yang kita upload itu kan Google Doc ya. Kita pilih Google Doc di sini. Oke, kita pilih Google Doc. Kita mau upload, mau import form yang sudah kita buat. Oke, kalau sudah akan muncul tampilan select Google Dokumen ya. Akan ada pilihan seperti ini. Nanti dipilih ya, dipilih dokumennya. Biasanya langsung muncul. Ini berarti belum ada. Oke. Ini contoh ulangannya. Kita klik di sini. Ini kan contoh ulangan tadi ya yang kita upload. Kita klik contoh ulangan di dokumennya. Berarti belum bisa, sebentar ya. Ini masih jaringannya. Oke. Nah, oke. Kita klik di sini. Nah, kalau kita sudah klik, kemudian kita klik tombol selectnya. Kita ambil, oke, kita upload ya. Oke, masih berputar ya. Kalau misalnya bisa sambil mencoba ya, sambil dibuka, misalnya bisa dari HP, bisa sambil teman-teman mencoba ya. Oke, kalau sudah, nah ini akan muncul tampilannya. Oke, sambil menunggu ya, menunggu terupload ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada soal yang sudah kita buat tadi. Tadi ada 4 soal ya, ada 4 soal. Ini kalau misalnya tipenya mau dipilih, ada beberapa pilihan, mau short answer, paragraph, multiple choice, checkbox ya, drop down. Nah, karena kita buatnya adalah multiple choice, kita pilihnya adalah multiple choice ya. Ini sama, kalau misalnya sudah sama, ya sudah, biarkan saja ya. Kalau misalnya sudah settingannya multiple choice, berarti sudah. Kalau sudah, klik tombol import selected ya. Oke, sampai sini sudah ya. Oke,
kita coba lihat apakah sudah muncul pertanyaannya. Tunggu ya, masih proses ya. Nanti biasanya kalau misalnya sudah terupload, dia akan muncul tampilannya di sini ya, di kolom pertanyaannya. Oke, tetap bersabar dengan jaringan. Ya, kalau cepat bisa trut ya. Kalau misalnya kita jaringannya cepat ya, ini lagi luar biasa ya. Kita nikmati sambil meminum secangkir teh atau kopi ya teman-teman. Nah, oke. Oh, error katanya timeout form. Oke. Apa yang terjadi? Kita close dulu sini script editor service timeout form. Oke, kita lihat. Biasanya langsung muncul ya biasanya. Oke, kita cek dulu ke atas sini. Oh, sorry. Kita klik di sini. Kita import lagi ya. Tadi mungkin kendala jaringan. Kita import. Oke, mudah-mudahan lancar. Nah, soal sudah muncul tuh, tapi ternyata belum utuh, masih memproses ya. Oh, luar biasa ternyata jaringannya lumayan lama. Mohon maaf ya teman-teman, jaringannya agak lama di sini. Ya, mudah-mudahan ketika teman-teman membuatnya, jaringannya, koneksi internetnya mudah-mudahan cepat ya. Oke, nah ini sudah muncul. Oke, kita tunggu ya. Di sini ada halaman tidak merespon ya, mungkin karena jaringan. Kita klik tombol tunggu. Oke, ini ada sudah muncul di sini sepertinya, tapi kita tunggu dulu, ini lagi memproses ya. Oke, tadi ada tombol error, nanti kita seperti tadi ya, kalau misalnya ada muncul tombol error seperti tadi, mungkin karena pengaruh jaringan. Kalau misalnya terjadi seperti tadi, teman-teman tinggal klik tombol import lagi. Nah, oke ya. Oke, ini sudah muncul sepertinya. Kita coba klik di sini. Kita coba, belum bisa di close. Kalau misalnya dia sudah selesai, nanti akan klik tombol ini akan aktif ya. Kita masih menunggu. Mohon maaf teman-teman ya. Jaringan saya koneksinya lambat ya. Ini sebetulnya sudah muncul sih apa namanya soalnya. Nih, kita lihat soalnya sudah muncul sepertinya di sini. Nah, soalnya sudah muncul ya. Kita coba klik di sini, belum bisa ya. Karena di sininya masih berproses. Oke. Sambil dicoba ya, sambil mencoba sama teman-teman ya. Membukanya di mana tadi, berarti langkah pertama kita bikin dulu soal di Microsoft Word-nya, kemudian berikan option ya, option terhadap, nah ini import sukses, tadi di bawahnya ada tulisan import sukses ya. Kita bikin tadi Microsoft Word, kemudian kita save ya, di optionnya ABC-nya gunakan yang huruf kapital, gunakan numbering ya. Kalau sudah di save ya, pastikan posisi file tadi kita tahu di folder apa dan di drive apa ya. Kalau sudah, nanti kita buka Google Drive ya, kita upload ya, kita upload filenya tadi, kemudian kita buka Google Form, kita masukkan tadi nama dan segala macamnya, baru kita install add-on form buildernya ya. Tadi sudah sukses. Oke, kalau sudah kita klik tombol close di sini. Nah, ini tampilannya sudah jadi. Kita tinggal bikin jawaban aja teman-teman ya. Nah, ini ada yang dua ya. Nah, kalau misalnya seperti ini ada yang dua kita tidak gunakan, kita klik aja di sini ya. Misalnya kita nggak kita gunakan ya. Ini kita delete, maaf. Ini kita hapus. Ini ada tanda gambar tanda hapus ya, tanda tong sampah. Kita klik saja. Nah, ini ada soalnya. Nah, ini ya. Ini ada soal, misalnya ini kita kasih jawaban ya. Kita kasih jawaban. Kita kasih jawaban, caranya gimana? Tinggal diklik di sini. Nah, di sini ada pilihan di bawahnya. Ini mungkin teman-teman sebagian juga sudah bisa ya. Tapi saya ulas sedikit saja. Kita pilih di sini option jawaban.
Nih tetap diisi ya, wajib isi. Oke. Wah, Masya Allah, luar biasa nih jaringan saya di sini. Masya Allah, jaringannya ya lumayan. Oke, kita pilih ini, nanti kita akan muncul jawaban, kunci jawabannya. Ini seharusnya muncul di sini, kunci jawaban. Oke. Oke. Di sini, sorry, maaf, ada yang terlewat. Ya, ternyata ada yang terlewat. Kenapa dia nggak muncul di sini kunci jawabannya? Kita buat dulu kuisnya ya. Klik di sini. Sorry, ini di tanda seperti gambar apa ini? Ring ini ya, setelan ya, di setelan. Nanti kita pilih, kita ulang. Di sini di setelan. Kemudian kita pilih di sini umumnya batasi aja satu tanggapan satu ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan hanya satu kali pengerjaan. Jadi dia tidak duplikasi data, tidak mengulang beberapa kali ya. Kemudian di sini presentasinya boleh diacak, boleh tinggal diklik di sini kalau misalnya kita mau mengacak soal ya. Kalau misalnya enggak, kita lewat saja. Kemudian yang kuis kita jadikan kuis di sini. Nah, kita jadikan kuis di sini. Kalau kita misalnya mau tampilkan setiap pengiriman, tinggal di checklist ini. Kalau enggak, kita klik yang ini aja ya. Nah, di sini ada kita munculkan pertanyaan terjawab. Nanti akan muncul di halaman ketika peserta didik sudah menyelesaikan soal ya. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan yang tidak terjawab, kemudian jawaban yang benar, nanti akan muncul poin ya. Kalau kita nggak ingin ditampilkan, tinggal di checklist aja ya semuanya ya. Kalau ingin ditampilkan nilai, berarti klik checklist nilai ya, seperti ini. Kalau sudah, klik tombol simpan. Nah, kalau sudah, tadi kan belum bisa ya. Nah, sekarang kunci jawabannya sudah bisa, sudah muncul di sini. Kita kasih kunci jawaban. Oke, di sini ada poin karena di sini ada 4 soal ya. Saya berikan poinnya berarti 25. Supaya poinnya nanti 100. Ini misal jawabannya adalah C. Ya, kita klik, kemudian klik tombol selesai ya. Kemudian kita buat lagi yang ini ya. Yang ini kita klik kunci jawaban ya. Kemudian poinnya tadi berapa? 25 ya. 25. Ini jawabannya ini ya. Misalnya kalau sudah, klik tombol selesai. Kemudian yang ini kita klik lagi di sini. Maaf. Kita pilih tadi berapa? 25 ya. 25. Kita pilih Corel Draw misalnya. Ini jawabannya kalau 2, nanti di checklistnya 2. Kalau sudah, klik tombol selesai. Oke, satu lagi. Oh, ini diisi ya. Ininya jawabannya harus wajib diisi. Kalau misalnya dia nggak diklik, nggak klik jawaban, maka dia nggak akan bisa melanjutkan ke ke soal berikutnya, atau kita nggak akan bisa mengirim soal ini. Jadi harus mengisi dulu semuanya ya. Jadi wajib diisi. Sekarang nomor terakhir klik ini misalnya. Kita kasih jawaban, kita drag dulu ke bawah. Oke, kita kasih jawaban, kasih poinnya 25. Kemudian ini pilihnya dari menu file. Nah, kalau sudah, klik tombol selesai. Tadi ada 0 ya, jawabannya masih 0. Oke, tadi belum keketik. Maaf, nah ini 25. Oke, kalau sudah, klik tombol selesai. Oke, kita sudah selesai. Pastikan poin totalnya 100 ya. Kalau misalnya dia masih kurang 100, nanti jumlah penjumlahan untuk nilai akhirnya nanti ada yang kurang dari 100. Jadi pastikan poinnya 100. Oke, kita udah selesai. Untuk melihatnya, di sini ada pratinjau ya. Kita akan melihat misalnya seperti apa. Kita klik di sini.
Kemudian nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini hasil yang sudah kita buat. Nah, ini. Oh, tadi email tadi ditanggapi ya. Kita bisa langsung edit ya. Klik lagi di sini. Tadi emailnya nggak kita hilangkan aja. Kumpulkan emailnya, hilangkan saja ya. Supaya nanti datanya nggak terlalu banyak, karena kita sekarang sudah ada nama ya. Anak-anak sudah mengumpulkan nama, jadi nggak perlu mengumpulkan alamat email lagi ya. Kemudian kita klik tombol simpan. Kita klik lagi di sini. Ini boleh. Ini kan masih ada tuh alamat email. Kita coba refresh, tekan F5 ya. Kita coba lihat perubahannya. Nah, dia akan real time. Jadi sesuai dengan kalau kita ngerubahnya di Google Form-nya saat itu juga, nanti secara otomatis ketika di anak-anak juga langsung berubah. Misalnya ada soal yang salah gitu ya, kita akan perbaiki. Nah, nanti ketika kita merubah di Google Form, ketika kita selesai pengeditan, nanti Google Form akan saving sendiri dan ke anak-anak juga akan berubah. Misalnya seperti ini. Misalnya kita kasih nama, misalnya A ya, misalnya. Kemudian absennya misalnya 1 kelas. Nah, ini tadi drop down seperti ini, misalnya 8A. Kemudian passwordnya tadi tuh apa ya? Apa sorry, lupa. Apa 1, 2, 3 kalau nggak salah. Kalau kita coba dulu yang salah ya. Kita coba dulu yang salah, misalnya apa 1 ya. Nah, password yang Anda ketik salah. Tadi ini yang kita ketik di komentar ya. Kita klik lagi di sini. Itu maksudnya yang tadi kita ketik itu ya. 1, 2, 3. Kelebihan. 1, 2, 3 ya. Bismillah, mudah-mudahan benar. Nah, seperti itu. Berarti udah bisa ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita kerjakan, tinggal klik. Oke. Baik, itu saja teman-teman. Oke, kalau misalnya kita pengen meringkas nama ini, pengen share ke ke anak-anak, insya Allah bisa ya. Boleh pakai Bitly atau Gigi ya. Tinggal di copy paste di web tersebut alamat yang ini ya. Nanti tinggal di-share alamat singkatnya ke anak-anak. Baik, itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.